Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan koneksi antar materi pada topik 2 mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Nah, adapun yang akan saya koneksi yaitu berkaitan dengan perjalanan pendidikan nasional. Saya akan mengkoneksi materi ini dengan mata kuliah yang lain. Nah, perjalanan pendidikan Indonesia nasional. Nah, yang pertama sekali, arti dan maksud pendidikan. Maksud pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, berkaitan dengan pandangan dari Ki Hajar Dewantara ini itu ada kaitannya dengan materi kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dalam pembelajaran berdiferensiasi itu ada 4 diferensiasi. Yang pertama, diferensiasi proses. Yang kedua, diferensiasi produk. Yang ketiga, diferensiasi konten. Dan yang keempat, diferensiasi lingkungan belajar. Maksud dari diferensiasi proses adalah kegiatan proses pembelajaran dengan mendiferensiasikan proses pembelajaran sesuai dengan hasil asesmen diagnostik, yaitu mendiferensiasikan proses sesuai dengan kesiapan belajar peserta didik. Nah, artinya mencocokkan kompleksitas suatu materi dengan tingkat pemahaman dan keterampilan siswa. Kemudian, mendiferensiasikan proses menurut minat berarti tugas dari guru memberikan sebuah pilihan kepada peserta didik terkait dengan aspek-aspek topik yang akan menjadi spesialisnya atau membantu peserta didik menghubungkan minat pribadinya dengan tujuan yang masuk akal. Mendiferensiasikan proses menurut profil belajar siswa adalah guru memfasilitasi peserta didik untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Nah, maksud dari diferensiasi produk adalah memberikan penugasan kepada peserta didik untuk menghasilkan sebuah karya dalam bentuk produk karya mereka. Dalam diferensiasi produk ini, guru dalam memberikan penugasan harus sesuai dengan minat peserta didik. Artinya, hasil produk penugasan yang diberikan oleh guru dapat berbeda-beda, misalnya dalam bentuk audio, video, gambar, tulisan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, maksud dari diferensiasi konten adalah guru dalam memberikan pembelajaran dengan melakukan modifikasi pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik. Misalnya, dalam kegiatan pembelajaran, guru mengarahkan peserta didik untuk membaca secara mandiri, membaca bersama, membaca teks dan gambar, wawancara, demonstrasi kelompok, dan lain sebagainya. Nah, juga hal penting dalam diferensiasi konten ini adalah guru harus bisa memodifikasi materi pembelajaran sesuai dengan kesiapan belajar peserta didik. Artinya, jika ada peserta didik yang kesiapan belajarnya masih rendah, maka akan diberikan materi yang gampang untuk bisa dimengerti oleh peserta didik tersebut. Jika ada murid yang kesiapan belajarnya sudah baik, maka guru memberikan materi yang standar agar bisa membantu pemahamannya. Kemudian, untuk peserta didik yang kesiapan belajarnya sudah tinggi, maka diberikan materi lanjutan agar dalam pembelajaran dia tidak merasa jenuh. Nah, kemudian yang terakhir, maksud dari diferensiasi lingkungan belajar adalah cara dari guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan untuk peserta didik. Dalam menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, guru harus membuat kesepakatan bersama dengan peserta didik. Nah, diferensiasi lingkungan belajar ini misalnya
pengaturan ruangan kelas, kemudian lingkungan belajar, misalnya belajar di dalam kelas dan belajar di luar kelas, dan sebagainya. Nah, kemudian dalam perjalanan pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa ada tabiat yang dapat dan tidak dapat berubah. Nah, ini berkaitan dengan intelligible dan biologis. Nah, intelligible ini ada kaitannya dengan teori belajar dalam mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Kemudian biologis itu ada kaitannya dengan teori perkembangan. Nah, teori perkembangan ini ada pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Menurut konvergensi teori atau teori konvergensi, watak manusia itu dibagi menjadi dua bagian. Pertama, dinamakan sebagai intelligible, yakni bagian yang berhubungan dengan kecerdasan angan-angan atau pikiran, serta dapat berubah menurut pengaruh pendidikan atau keadaan. Nah, ini ada kaitannya dengan teori belajar behavioristik. Nah, teori belajar behavioristik adalah teori yang belajar yang berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajarannya. Menurut teori ini, perubahan perilaku peserta didik disebabkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus tersebut berupa lingkungan belajar peserta didik, baik bersifat internal maupun eksternal. Sedangkan respon merupakan reaksi fisik terhadap rangsangan atau stimulus yang diterima tersebut. Nah, kemudian yang kedua, dinamakan bagian yang biologis, yakni bagian yang berhubungan dengan dasar hidup manusia dan yang dikatakan tidak dapat berubah lagi selama hidup. Nah, ini ada kaitannya dengan teori perkembangan. Teori perkembangan merupakan proses perubahan dalam pertumbuhan pada suatu waktu sebagai fungsi kematangan dan interaksi dengan lingkungannya. Perkembangan secara keseluruhan mengikuti periodisasi yang teratur, dimulai dari masa pranatal, masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, dan masa dewasa yang diikuti tahun perkembangan fisik sebagai akibat dari proses kematangan. Nah, yang pertama, perkembangan fisik. Perkembangan fisik masa sebelum lahir merupakan pertumbuhan dan perkembangan individu yang sangat kompleks karena pada masa ini adalah awal terbentuknya organ-organ tubuh dan tersusunnya jaring saraf manusia. Kemudian perkembangan fisik masa bayi. Kematangan fisik pada masa bayi terlebih dahulu pada bagian kepala dan berlanjut pada bagian tubuh lainnya. Bayi baru lahir sudah mampu menggerakkan bibir, mata, kemudian mampu menggerakkan tangan dan kaki, serta mampu menggerakkan anggota tubuhnya ke kanan dan ke kiri. Kemudian yang berikutnya, perkembangan fisik masa kanak-kanak. Perkembangan fisik masa kanak-kanak merupakan kelanjutan dari perkembangan awal anak-anak. Perkembangan ini berlangsung dari usia 6 tahun saat individu mulai masuk ke sekolah dasar. Individu mulai menunjukkan perubahan terhadap pola kehidupannya dalam sikap, nilai, dan perilaku. Kemudian yang berikutnya, perkembangan fisik masa remaja. Pada tahap ini, perubahan fisik tampak berkembang dengan pesat. Hal ini terjadi karena perubahan fisik merupakan gejala primer yang membuat organisme secara matang mampu bereproduksi. Gejala primer ditandai oleh perubahan postur tubuh serta percepatan pertumbuhan tinggi badan yang diiringi dengan berat badan. Kemudian, perkembangan fisik masa dewasa. Penampilan fisik pada masa dewasa sudah semakin matang, sehingga siap untuk melakukan tugas-tugas seperti orang dewasa lainnya, misalnya bekerja, menikah, dan memiliki anak. Kemudian yang kedua, perkembangan kognitif. Menurut Piaget,
Dia mengusulkan bahwa terdapat 4 tahapan perkembangan kognitif, yaitu sensori motorik, praoperasional, operasional konkret, dan formal operasional. Tahap sensori motorik yaitu mulai dari lahir sampai 2 tahun. Pada tahap ini, bayi membangun pemahaman tentang dunia dengan mengordinasikan pengalaman sensori mereka seperti melihat dan mendengar dengan tindakan motorik mereka mencapai atau menyentuh. Kemudian yang kedua, tahap praoperasional dari usia 2 tahun sampai 7 tahun. Pada tahapan ini, anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal di luar dirinya. Meskipun kemampuan berpikirnya masih belum mempunyai sistem yang terorganisasi dengan baik, namun anak sudah mampu memahami realitas di lingkungan dengan menggunakan tanda-tanda dan simbol. Mereka belum mampu memahami konsep yang lebih kompleks seperti misalnya konsep waktu, sebab dan akibat, serta konsep perbandingan. Nah, kemudian yang berikutnya, tahap operasional konkret, mulai dari usia 7 tahun sampai 11 tahun. Pada tahap ini, anak-anak telah menunjukkan penalaran yang logis dan konkret. Umumnya, sebagian besar anak yang berada pada tahap ini sudah memiliki kemampuan untuk mempertahankan ingatan tentang ukuran, panjang, atau jumlah benda cair. Kemudian, tahap operasional formal, mulai dari usia 11 tahun sampai 15 tahun. Pada tahap operasional formal, anak telah mampu berpikir secara abstrak dan mengembangkan hipotesis dengan logis. Ini dapat memahami konsep yang bersifat abstrak seperti cinta dan nilai. Nah, kemudian yang ketiga, pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang perjalanan pendidikan nasional, yaitu tentang peralatan pendidikan. Yang dimaksud dengan peralatan adalah alat-alat pokok, yakni cara-cara mendidik. Perlu diketahui bahwa cara-cara mendidik beragam banyaknya. Akan tetapi, pada dasarnya, cara tersebut dapat dibagi menjadi 6. Yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantara, memberi contoh. Yang kedua, pembiasaan. Yang ketiga, pengajaran. Yang keempat, memberi perintah, paksaan, dan hukuman. Yang kelima, tindakan. Dan yang keenam, pengalaman lahir dan batin. Nah, ini ada kaitannya dengan mata kuliah perkembangan peserta didik dan pemahaman tentang perkembangan peserta didik dan pembelajarannya. Guru juga harus bisa menerapkan pengajaran yang culturally responsive pedagogi. Artinya, dalam kegiatan pembelajaran, guru harus bisa mengaitkan konten materi, kearifan lokal, dan kebudayaan dari peserta didik. Dan guru harus bisa melaksanakan pengajaran teaching at the right level. Artinya, dalam kegiatan pembelajaran, guru memberikan materi pengajaran sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif dari peserta didik. Nah, kemudian juga ada kaitannya berkaitan dengan peralatan pendidikan ini, ada kaitannya dengan mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen. Nah, kaitannya adalah sebagai berikut. Itu tentang understanding by design. Nah, ini berkaitan dengan cara merancang pembelajaran. Cara merancang pembelajaran dengan prinsip understanding by design ini adalah sebagai berikut. Yang pertama sekali, itu menentukan tujuan. Setelah menentukan tujuan, langkah yang berikutnya itu menentukan asesmen. Kemudian langkah yang berikutnya yaitu menentukan kegiatan pembelajaran. Nah, menentukan tujuan adalah sebuah istilah yang digunakan dalam kurikulum pendidikan Indonesia
untuk mendeskripsikan kompetensi berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dicapai, dimiliki, dan dikuasai oleh peserta didik dalam suatu kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua, menentukan asesmen. Ada 3 pendekatan asesmen yang perlu diterapkan oleh guru dalam mengukur hasil belajar peserta didik. Yang pertama, assessment for learning. Assessment for learning adalah sebuah asesmen yang dilakukan pada saat pembelajaran sedang berlangsung, dan asesmen ini dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas proses belajar dan mengajar. Dengan assessment for learning, guru dapat memberikan umpan balik terhadap proses belajar peserta didik, memantau kemajuan belajar, dan menentukan kemajuan peserta didik. Nah, contoh dari assessment for learning ini adalah misalnya kuis, presentasi, penugasan, dan sebagainya. Kemudian asesmen yang kedua yaitu assessment as learning. Nah, sebenarnya assessment as learning memiliki fungsi yang sama dengan assessment for learning karena keduanya dilaksanakan pada saat proses pembelajaran. Nah, perbedaan assessment as learning melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Contoh dari assessment as learning ini adalah penilaian diri dan penilaian oleh teman sejabat. Dalam assessment as learning, peserta didik terlibat dalam merumuskan prosedur penilaian, kriteria, maupun rubrik atau pedoman penilaian, sehingga mereka mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh capaian belajar yang maksimal. Assessment for learning dan assessment as learning merupakan bagian dari asesmen formatif yang dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkati kualitas proses belajar dan mengajar. Nah, kemudian yang ketiga, assessment of learning. Assessment of learning adalah asesmen yang dilaksanakan di akhir proses pembelajaran dan dimaksudkan untuk mengukur capaian belajar atau hasil belajar peserta didik setelah mengikuti semua proses pembelajaran. Nah, contoh dari assessment of learning ini adalah ulangan harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir tahun, dan sebagainya. Assessment of learning merupakan bagian dari asesmen sumatif yang harus dilakukan oleh guru. Nah, kemudian yang terakhir, menentukan kegiatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran sebaiknya dilakukan dengan berpusat pada peserta didik. Misalnya dengan menggunakan pendekatan teaching at the right level dan culturally responsive teaching. Nah, selain menggunakan kedua pendekatan tersebut, guru juga harus menentukan pendekatan pembelajaran dengan memilih model, strategi, dan metode yang akan digunakan sehingga pembelajaran tersebut bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Baik, sekian saja koneksi antar materi yang saya jelaskan berkaitan dengan perjalanan pendidikan nasional. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat kepada kita semua. Terima kasih.